Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, aspek hukum informasi, yang akan mempresentasikan tentang pembajakan dan plagiarisme di Indonesia. Perkenalkan nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Dewi Alifatul Wasiah dengan NIM 1263 1021 3080. Yang kedua ada Diani Putri Hamidatul Aulia dengan NIM 1263 1021 2068. Yang ketiga ada Dina Suryani dengan NIM 1263 1021 3073. Yang keempat ada Indra Cahyono dengan NIM 1263 1021 3082. Yang kelima ada Nurista Indah Pratiwi dengan NIM 1263 1021 2066. Yang keenam ada Rafa Rizky Afifah dengan NIM 1263 1021 2050. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian pembajakan dan plagiarisme di Indonesia. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan atau produk orang lain secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dengan mengutip karya ilmiah orang lain yang diakui sebagai karya ilmiah sendiri tanpa mencantumkan sumbernya. Jenis pembajakan dan plagiarisme di Indonesia. Jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama ada jenis plagiat berdasarkan aspek yang dicuri, yaitu ada 4. Ada plagiat ide, plagiat kata demi kata, plagiat sumber, dan plagiat kepengarangan. Yang kedua ada jenis plagiat berdasarkan kesengajaan. Ada plagiat sengaja dan plagiat tidak sengaja. Yang ketiga, jenis plagiat berdasarkan proporsi yang dibajak. Ada plagiat ringan, plagiat sedang, dan plagiat total. Dan yang keempat, jenis plagiat berdasarkan pola. Plagiarisme total, plagiarisme parsial, autoplagiasi, dan plagiarisme antar bahasa. Yang kelima yaitu jenis plagiat berdasarkan penyajiannya. Yang pertama ada plagiarisme verbatim, kedua plagiarisme kain perca, ketiga plagiarisme parafrasa, keempat plagiarisme kata kunci atau frasa kunci, dan yang kelima plagiarisme struktur gagasan. Selain jenis-jenis plagiarisme, ada pula jenis pembajakan, yaitu pembajakan software. Yang pertama, ada hard disk loading, kedua, underlicensing, ketiga, counterfeiting, keempat, miscanneling, kelima, end user copying, dan keenam, internet. Faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya plagiasi dan pembajakan di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain 1. Faktor ekonomi, 2. Faktor budaya, 3. Faktor teknologi, 4. Faktor penegak hukum, 5. Faktor pendidikan, 6. Faktor pengangguran, dan yang terakhir faktor lingkungan. Yang selanjutnya adalah sanksi terhadap pembajakan dan plagiarisme di Indonesia. Sesuai ketentuan dan hukum positif di Indonesia, berbagai bentuk ancaman atau sanksi hukum yang dapat dijatuhkan seorang pelaku pembajakan dan plagiator secara umum dimulai dari hukuman peringatan, pencabutan hak-hak tertentu, termasuk hukuman penjara atau denda dan ganti rugi secara perdata. Sanksi terhadap pembajakan dan plagiarisme di Indonesia diatur dalam 1. Pasal 380 KUHP, 2. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 70 dan Pasal 25 Ayat 2, 4. Pasal 1365 KUH Perdata, 5. Pasal 28 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terkait sanksi pencabutan gelar akademik, gelar vokasi atau gelar profesi. Yang keenam,
Pasal 92 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ditetapkan sanksi atau ancaman hukuman bagi institusi perguruan tingginya berupa sanksi administratif. Setiap orang pelaku bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Secara khusus, di lingkungan pendidikan tinggi, sanksi bagi seorang plagiator ditetapkan melalui pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3, yaitu 1. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat diatur dalam pasal 10 ayat 4. Yang kedua, sanksi bagi dosen atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat diatur dalam pasal 11 ayat 6. Selanjutnya, upaya pencegahan pembajakan dan plagiarisme di Indonesia. Yang pertama, membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, alternatif lain untuk menggunakan program yang memiliki lisensi open source. Yang ketiga, dibuatnya undang-undang oleh pemerintah tentang hak cipta, kemudian diberikan sanksi kepada pelaku pembajakan. Yang keempat, sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis. Yang kelima, setiap karya ilmiah yang dihasilkan seperti skripsi, tesis, dilampirkan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Dan yang keenam, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan pada portal nasional seperti portal Garuda atau portal lain yang diterapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Baik, slide selanjutnya, dampak dari terjadinya pembajakan dan plagiarisme di Indonesia. Dampak plagiarisme yang pertama, sumber reputasi yang buruk. 2. Menurunkan rasa percaya diri. 3. Menyuburkan sifat pemalas. 4. Sumber hambatan terhadap kreativitas. 5. Tersandung kasus hukum. Dampak pembajakan yang pertama, nilai ekonomi kecil. Yang kedua, kreativitas terhambat. Yang ketiga, mudah menyebarkan kode-kode jahat seperti virus dan semacamnya. 4. Sistem operasi keras. Terima kasih untuk anggota kelompok 2 yang telah membacakan presentasi tadi, dan terima kasih untuk audiens yang telah menyimak presentasi dari kelompok 2. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Terima kasih.